waspada dan duka hari Senin kemarin mengguncang wilayah Jawa Barat. Pasalnya tiba-tiba saja cuaca ekstrim datang hingga membuat kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diguyur hujan super lebat, porak-poranda oleh bencana banjir serta longsor. Akibatnya lalu lintas di kawasan Puncak dan sekitarnya pun diwarnai aksi serba waspada. Termasuk pula Asep Suhendar alias Bos Idan, bintang sinetron Dunia Terbalik. Tak pernah disangka oleh Bos Idan, niat hatinya pulang ke kampung halaman di kawasan Cipanas Puncak bakal berujung serangkaian kejadian miris akibat bencana ketika hendak pulang balik ke Jakarta pagi kemarin. Pasalnya di sepanjang perjalanan dari Puncak menuju Jakarta, perjalanan Bos Idan terhalang oleh banjir dan ancaman longsor. Sampai-sampai Bos Idan pun mendadak mengganti transportasi dengan mengendarai motor dengan harapan bisa menghindari serangkaian musibah yang miris mengguncang hati siapapun yang melihatnya berikut ini. Masya Allah banjir. Dekat parasut, di bawah parasut nih ada banjir air nih masuk ke jalan. Nah sekarang rumah yang tergenang banjir. Aduh. Saat ini yang terjadi hujan ekstrim itu di wilayah Puncak Bogor. Berdasarkan analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa intensitas hujan didominasi hujan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Ekstrimnya itu di wilayah Puncak Bogor dengan ukuran atau intensitas yang terukur sekitar 152 mm sampai 169. Ini menunjukkan kondisi yang ekstrim dari skala intensitas harian. Begitu derasnya curah hujan ekstrim mengguyur kawasan Puncak sampai-sampai Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto pun merasa perlu turun tangan langsung memantau pintu air Katulampa yang secara mengejutkan berada di ambang batas siaga 1. Uniknya soal tak mau ketinggalan, Bos Idan yang berhasil pulang balik ke Jakarta pasca melewati perjalanan berat dari kondisi cuaca ekstrim di Bogor pun turut memantau kondisi pintu bendungan Katulampa yang konon menjadi gerbang penting tolak ukur terjadi atau tidaknya banjir kiriman dari kawasan Puncak Jawa Barat menuju Jakarta. Bendungan Katulampa ini siaga satunya itu 220 ketinggiannya, sekarang sudah 240. Agar warga Bogor siaga semua yang berada di seputar aliran sungai. Gimana aja Pak Lurah? Berapa jalan? Ini pemirsa, bendungan Katulampa sudah siaga 1, jadi kita harus hati-hati. Kita lihat pemirsa, airnya seperti apa. Dan malam ini ada penurunan ke 80 cm dengan kapasitas hanya 90.000 liter. Drastis sekali turun dari 590 sekarang hanya 90.000 liter. Mulai agak banyak penurunan ke arah Ciliwung ke kawasan Jakarta. Mungkin malam ini baru sampai ke kawasan Jakarta. Oh, malam ini sampai ke kawasan Jakarta. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir, laut tidak pasang. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu harapan kami. Siap, amin. Akibat musibah cuaca ekstrim kemarin, tercatat 1 nyawa melayang menjadi korban tanah longsor di kawasan Masjid Ta'awun Puncak Bogor. Sebuah kabar miris yang bahkan sempat membuat Bos Idan yang juga melewati cuaca ekstrim di hari yang sama turut tegang karena nyaris menyerempet bahaya yang sama.
Tadi malam saya pulang ke Cipanas, ke kampung halaman saya. Tadi pagi saya balik lagi ke Ciraos. Ternyata setelah sampai di puncak, tepatnya di Ataun, itu terjadi longsor. Ada 3 titik. Tadi sampai jam 9 pagi, 9.15 pagi itu ada 3 titik. Dan saya harus kembali lagi ke Cipanas. Terus saya kembali lagi dengan menggunakan motor. Air sudah masuk ke jalan raya. Air udah masuk ke jalan raya. Saya tahu ada jalan yang bisa dilalui dengan kendaraan motor ataupun mobil, tapi lewat jalan tikus. Ketika saya mau masuk ke jalan tikus, saya dicegah oleh warga bahwa tadi terjadi orang yang hanyut gitu, terbawa air longsoran katanya. Jadi saya juga akhirnya ciut juga dan saya kembali lagi ke Cipanas. Saya memutar arah Jonggol. Tak jauh dari atmosfer memprihatinkan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, ibu kota Jakarta pun tak kalah digurat tegang. Pasalnya, dataran ibu kota Jakarta yang rendah acap kali menerima banjir kiriman dari kawasan puncak di Bogor menggulirkan waspada. Pemandangan seperti inilah yang ditangkap oleh bintang sinetron tukang ojek pengkolan Afifah yang mendatangi langsung pintu air kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Wajah-wajah tegang penuh harap agar ketinggian air di pintu air Manggarai tidak terus bertambah tersirat di sederet wajah warga. Bahkan pihak Kecamatan Manggarai pun sampai turun memantau hingga petang, waspada mengawasi aliran air kiriman dari kawasan Puncak Bogor menyisakan pemandangan miris. Tak hanya itu, di Bandara Soekarno-Hatta juga terjadi longsor. Salah siapakah semua musibah ini bisa terjadi? Bisa intens. Sekarang aku udah ada di pintu air Manggarai. Kita bisa lihat di sini ramai banget dan banyak juga warga sekitar yang nontonin untuk lebih tahu gimana situasi di sini. Bahkan kita aja, Afifah sendiri jujur jauh-jauh ke sini cuman untuk mantau keadaannya gimana. Tanya sebentar, Afifah. Iya. Jadi gimana nih kondisi di pintu air Manggarai saat ini? Ya, kalau kita melihat saat ini ketinggian air di pintu Manggarai ini 850 cm. Ini kategorinya udah di siaga 2. Iya. Bisa dijelasin nggak siaga 2 itu kayak gimana maksudnya? Ya, siaga 2 itu artinya kita harus waspada, ya. Jangan sampai siaga 1. Masyarakat diimbau tetap waspada. Waspada bukan berarti untuk menimbulkan kepanikan, jadi tetap waspada. Semoga sih enggak, dan semoga sampahnya cepat hilang dan semuanya aman-aman aja. Mungkin bencana ini, musibah ini perlu menjadi gambaran buat kita bahwa kita harus menjaga alam, kita harus bersahabat dengan alam, membuang sampah jangan sembarangan, menebang pohon tidak boleh. Halo, selamat pagi. Wah, mengkhawatirkan juga ya perubahan cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang ada di sana, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ketika di jalan ya. Seperti yang dialami oleh Luki Hakim ketika membawa 3 ekor ular ekstrim jenis Sanca dan Anaconda. Benarkah karena kurang berhati-hati, Luki pun terkena insiden lilitan ular hingga kulitnya membiru? Wah, kebayang ya ngerinya. Nah, seperti apa sih cara Luki selamat dari insiden tersebut? Simak ulasannya setelah yang satu ini.